Oke, baik. Jadi gini, kita tidak sedang membahas Tuhan kita itu sama atau tidak. Karena Tuhan kita memang beda. Tuhan Bu Uti manusia. Tuhan saya adalah yang menciptakan Tuhan Anda. Itu yang perlu Ibu ketahui. Jadi kita tidak sedang membahas tentang apakah Tuhan itu sama atau tidak. Dan saya tidak pernah mengatakan memang sembahan kita itu sama. Enggak. Sekali lagi saya katakan, Kristen menyembah ciptaan Tuhan saya, yaitu Yesus. Nah, kalau kemudian Anda membahas tentang Yesus, ketaatan Yesus, keberadaan Yesus sebagai orang yang Anda contohi, justru kemudian ketika Anda menjelaskan tentang Yesus dari A sampai Z, apa yang Anda ceritakan itu adalah justru mencerminkan Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhannya. Yesus memberikan hidup yang kekal, betul. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mencontoh dia, bukan dengan cara menyembah dirinya. Makanya siapapun di atas muka bumi ini yang menyembah Yesus tidak akan mampu menunjukkan pengajaran Yesus untuk disembah. Tidak akan pernah mampu itu. Kenapa? Karena Yesus memang tidak mengajarkan itu. Makanya harus berhati-hati terhadap orang-orang ini. Karena orang-orang ini sudah diceritakan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Dia mengatakan Yesus itu tidak taat kepada Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. 1400 tahun silam Al-Quran menceritakan tentang Ibu Uti. Ibu Uti itu tuli, bisu, dan buta. Kenapa saya katakan buta? Filipi 2 nomor 8. Sudah bahasa Indonesia, tiap hari ditentengnya, bahkan dari ayat ini dia bisa mendapatkan perpuluhan, tapi belum juga bisa melihat. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat kepada Tuhannya sampai mati. Bahkan sampai mati di atas pohon. Filipi 2 nomor 8. Masih buta juga. Masih ingin mengatakan Yesus itu ateis, tidak bertuhan. Masih ingin mengatakan Yesus itu kafir. Kufur terhadap perintah Tuhan. Sementara kitabnya mengatakan Yesus taat kepada Tuhan sampai dia meninggal di atas pohon. Kurang apa lagi? Berarti Muslim dia. Bukan kufur, bukan kafir. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Kepada Tuhannya umat Islam, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kurang apa lagi pengajaran Yesus itu? Yohanes 5 nomor 19. Yesus menjawab kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen penyembahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Yesus melihat Bapa mengerjakan atas perintah Bapa. Ia melaksanakan dan ia mentaati. Muslimkah dia? Muslim. Apa Muslim itu? Berserah diri terhadap perintah Tuhan. Apakah Yesus membangkang perintah Tuhan? Tidak. Siapa yang membangkang perintah Tuhan? Kristen. Apa buktinya? Tuhan mengatakan, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Apakah Kristen taat? Tidak. Buktinya, mereka membentuk sembahan-sembahan baru di samping daripada Tuhan yang mengutus para nabi. Mana buktinya? Yesus, salah satu korban yang mereka jadikan sembahan. Burung merpati, salah satu korban yang mereka jadikan sembahan. Muslim, Yesus. Tapi mereka menggiring pemahaman supaya Yesus itu menjadi kufur juga, menjadi kafir juga, menjadi penghuni neraka juga, sama seperti mereka. Tapi Yesus diberitakan, dia adalah hamba Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Hari ini Ibu Uti mewakili pengingkar-pengingkar Yesus untuk kemudian mengajarkan manusia waras seperti saya menuhankan Yesus agar dianggap sebagai pengikut Yesus. No, pengikut Yesus sudah pasti Muslim. Pengikut Yesus sudah pasti dia beragama Islam. Pengikut Yesus sudah pasti melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus mengatakan, aku akan memasukkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel. Yeremia 31:33. Kepada batin setiap Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Kami nggak perlu merasa. Dan kami tidak pede untuk mengaku sebagai Bani Israel. Jadi kami tidak punya hak kemudian untuk mengikuti
hukum Torah. Tidak seperti kalian. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian menggunakan tipu-tipuan. Kami Israel rohani. Apa gunanya itu? Untuk nipu. Supaya kalian dianggap benar. Padahal apa benarnya coba? Menyembah Yesus apa benarnya? Siapa ajarkan? Di mana itu tertulis? Di kitab Torahnya Bani Israel di mana tertulis? Menyembah Yesus? Nggak ada. Tapi menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ada nggak tertulis di Torah? Ada. Udah tuh. Perintahnya harus menyembah kepada Allah. Udah 4 menit. Nih aku lihat. Itu jelas. Ya. Jadi Yesus itu Muslim, bukan kafir, apalagi Kristen. Demikian. Aku selesai di 57. Lihat aja tuh di live ya. Kalau nggak ada. Bu, silakan Buti. Ya, Tadi jadi lagi Pak Juma benar membuat ajaran baru ya, mengais-ngais pengakuan bahwa Yesus itu punya Tuhan dan Tuhannya adalah Tuhannya Pak Juma. Sekarang Pak Juma harus jawab saya, bagaimana Tuhannya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asalnya, ya kan? Karena apa? Saya mau kasih tahu ya, Tuhannya Yesus itu ya, dari mana Yesus berasal itu ya, Elohim itu dia adalah Allah yang penebus dan juru selamat. Jelas dikatakan dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di luar itu ya adalah berhala, kata Alkitab, ya kan? Lalu Yesus itu ya Allah Bapanya itu ya dia adalah roh. Yesus sendiri mengatakan ya kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran gitu kan. Tidak dikenal yang namanya zat ya. Yesus sudah menolak pengakuan Anda atau kais-kaisan Anda. Kami orang Kristen tidak menyembah Allah yang zat ya. Lalu kami mengenal ya Yesus mengatakan Allah itu maha kasih ya. Dia menyerahkan ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Saya sudah kasih tahu ya tadi kamu mengatakan bahwa Elohim itu adalah Allah. Tetapi Allah menolak konsep keanak tunggalan ya kan. Yesus bahkan mengatakan ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, ini dia Tuhan kami. Enggak ada, Pak. Jangan mengais-ngais, jangan mengemis-ngemis pengakuan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Enggak ada hubungannya. Saya sudah bilang bagai bumi dengan langit. Lalu di dalam Ibrani Anda mengatakan ya, dalam kemanusiaan ya, dia telah ya dalam keadaannya sebagai manusia dia telah mempersembahkan gitu kan, mempersembahkan doa-doa, tetapi Anda memotong-motong ayat, mencaplok-caplok yang Anda mau saja. Ya, dia berdoa memang dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi di sini dikatakan dan ia dipanggil menjadi imam oleh Allah menurut peraturan Melkisedek dan dikatakan ya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Ya, dialah pokok keselamatan itu. Dari dirinya lah hanya ada keselamatan itu. Dan yang namanya pemberi keselamatan itu ya jelas Tuhan. Ya, dia bukan petunjuk jalan, bukan pengarah jalan, tetapi dialah pokok keselamatan itu. Kenapa ayat ini Anda buang-buang, Anda pura-pura lupa, ya? Ya, Yesus itu pemberi keselamatan, Yesus itu pokok keselamatan. Ya, dari dirinya di dalam bahkan Rasul Petrus mengatakan ya di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul. Ya nggak ada hubungannya dengan Islam, tidak Pak. Bapak punya Tuhan sendiri ya silakan saja, tapi jangan mengais-ngais ayat orang dong Pak ya. Ya dikatakan di sini ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi menurut Anda yang mengatakan Yesus itu berserah pada Bapaknya, Yesus itu mengajarkan Tuhannya, itu kan kata Anda, kata kitab Anda. Ya, yang mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Mengatakan ya menolak bahwa Isa yang digadang-gadangkan sebagai Yesus, tetapi dengan informasi yang salah total, Pak. Tidak ada kesamaan sama sekali antara Isa dengan Yesus ya. Jadi tuduhan Anda di dalam Al-Maidah 72, 73 itu yang mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan diarahkan kepada Yesus. Oh tidak, Pak.
Ya, Yesus di tempat kami memang Tuhan. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Tuhan. Yang membangkitkan orang pada akhir zaman itu adalah Tuhan. Yang memiliki malaikat-malaikat itu adalah Tuhan. Yang berkuasa memberikan orang hidup yang kekal itu adalah Tuhan. Oke? Yang berkuasa atas malaikat-malaikat adalah Tuhan. Yang mengetahui seluruh hari kiamat adalah Tuhan. Itu di tempat Anda. Yesus memiliki itu semua. Oke? 5. Ya, jadi salah ya, salah. Pak Juma selesai di 60 tepat. 61. Iya, Ibu silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan ya, tidak ada bantahan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia adalah orang yang taat menyembah hanya kepada Allah. Terkait dengan apakah umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang sama yang disembah oleh Yesus? Saya katakan bahwa bukti pertama yang lebih dekat untuk dipahami secara logis, kitabnya orang Kristen mengambil kata Allah, membuktikan bahwa Tuhan itu memang Allah. Bukan Yahweh, ya, atau Theos, tetapi adalah Allah. Dan mereka malu-malu menyebutkan dengan sebutan Allah, dengan mengatakan Allah. Itu cara tipuan yang mereka gunakan untuk menyesatkan. Yesus Muslim, hidup kekal diberikan oleh Yesus, sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Yesus memberi hidup kekal. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan hidup yang kekal. Orang yang memperoleh hidup kekal adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang disayangi oleh Allah. Itulah orang yang memperoleh hidup yang kekal. Caranya, kata Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran diterangkan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintai engkau. Kalau kita sudah dicintai, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tak ada orang dicintai kemudian disimpan di neraka. Jadi kalau cuma dalil-dalil kayak begitu, itu banyak bertaburan dalam Al-Quran. Tapi apakah kemudian Rasul Muhammad SAW itu adalah Tuhan? Tidak. Dia sebagai nabi, dia sebagai utusan Tuhan. Nabi Musa, ya, juga menerangkan innani anallah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini pernyataan Nabi Musa kepada kaumnya. Apakah kemudian Bani Israel paham Ibrani menyembah Musa? Tidak. Yesus mengatakan, akulah dia. Apakah kemudian orang-orang akan menyembah Yesus, orang yang memiliki akal? Tidak. Kenapa? Yesus nyata manusia, dan dia memberikan contoh seorang yang taat menyembah kepada Allah. Kalau yang saya katakan kitab Filipi itu tidak ada bantahan. Filipi 2, nomor 8. Bukan Ibrani, Bu Uti. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas pohon. Itu data, Bu Uti. Jangan Anda pungkiri itu. Jangan Anda bantah kitab Anda sendiri. Hanya demi egois menginginkan kesesatan kepada seluruh umat manusia. Anda mengajak menyembah kepada makhluk, sementara makhluk yang Anda sembah mengajak menyembah kepada Tuhannya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya menyembahnya kepada Allah. Bahkan Yesus mengajarkan kepada iblis menyembahnya kepada Allah. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus? Siapa? Tak ada yang mengajarkan itu. Di Taman Getsemani diterangkan dalam kitab Anda, Yesus dan murid-muridnya, ya, itu taat menyembah, berdoa dengan khusyuk kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan Yesus dengan lisannya mengatakan, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Wahai muridku, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Setelah Yesus berpesan demikian, apa yang Yesus lakukan? Yesus kemudian melakukan sholat tahajud. Ia maju sedikit, merebahkan diri di tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu ia berlalu daripadanya. Ya Tuhanku, ya Bapa,
Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus sedang berserah diri. Dia adalah muslim yang taat. Dia bukan orang kafir. Dia bukan orang yang kufur. Dia Tuhan menurut Kristen. Tapi anehnya sebagai Tuhan dia muslim. Dia Tuhan menurut Kristen, tapi ajaibnya sebagai Tuhan dia mempraktekkan taat kepada Tuhan. Yang waras pasti ngerti. Ini yang saya katakan, Yesus itu Muslim. Yesus itu mencontohkan, menteorikan, mempraktekkan sebagai hamba Allah yang taat. Kristen, ya, memteorikan, mempraktekkan sebagai penyusup-penyusup, sebagai orang-orang yang menyamar seperti pengikut Yesus, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang membunuh akal, membunuh hati manusia, dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Ya. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Udah Pak. Itu pesannya. Silakan. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Pak Juma kita bilang ya, Pak Juma menarasi gitu kan. Pak Juma menarasi, membuat ajaran sendiri dari orang lain ya, dibuat ajarannya sendiri sesuai dengan kemauannya sendiri, dengan comot-comot ayat ya, terlihat sekali tepu-tepunya Pak Juma ya, dia inilah penyesat yang tertulis di dalam Alkitab ya, bahwa dia ini adalah antikristus yang menyangkal penguasa yang telah menebus dia gitu kan. Kenapa saya mengatakan begitu? Boleh-bolehnya Bapak mengatakan ya dia taat sampai mati, lalu kenapa Anda potong ayatnya ya di dalam Filipi 2. Nih saya mau bacakan ya. Ya, Filipi 2 itu berkata tidak seperti yang Anda narasikan, dengung-dengungkan kepada orang lain ya. Filipi ini ya, Filipi 2 nih ya, dikatakan seperti ini ya. Inilah Yesus itu, tidak sama seperti yang Anda bayang-bayangkan atau gambarkan kepada orang-orang ya. Ini dikatakan gini ya, dikatakan ya. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, oke? Karena dia adalah firman-Nya Bapa, dia setara dengan Allah dan dia memiliki kuasa ketuhanan dan dia adalah pribadi kedua dari Allah yang tunggal itu, ya. Oleh sebab itu dia bilang dikatakan setara dengan Allah. Kenapa Anda bohong-bohongin orang ya? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya ini dia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang diambil oleh Pak Juma, tepu-tepunya adalah ya, dia mengatakan dia hanya mau dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dia melupakan, dia mengumpet-ngumpeti, dia lupa-lupakan, dia singkir-singkirkan pernyataan jelas dari Alkitab. Ya, sebelum dia datang sebagai manusia, dia ada dalam kesetaraannya sebagai Allah Bapa ya. Oleh sebab itu dia mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu. Dan dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Anda mengatakan bahwa Muhammad pemberi hidup yang kekal. Tetapi maaf ya, itu hanyalah slogan Anda semata ya. Pemberi hidup yang kekal bukanlah manusia berdosa ya, yang sekarang masih sedang menunggu hari penghakiman ya. Muhammad hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Anda melebih-lebihkan ayat Anda sendiri. Di mana pernyataan dari Nabi Muhammad ketika dia mengatakan dia pemberi hidup yang kekal. Saya akan melihat ayatnya, kamu tunjukkan kepada saya ya. Karena pemberi hidup yang kekal ini adalah kaliber Tuhan. Bahkan Muhammad sendiri tidak tahu bahwa dia itu akan selamat atau tidak. Ya, di dalam hadis Bukhari 1261 Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berdiri ketika Tuhan yang mulia dan maha besar menurunkan ayat yang artinya berilah peringatan kepada kaum famili engkau terdekat.
Beliau bersabda, hai kaum Quraisy, atau perkataan yang serupa dengan itu, tebuslah dirimu, saya tiada dapat menolongmu barang sedikit pun dari siksa Tuhan. Ya, dia mengatakan dia tidak mampu. Boro-boro Anda mengatakan dia pemberi hidup yang kekal. Pak Juma berbohong. Pak Juma menyelewengkan ayatnya sendiri. Ya, berani Anda mengatakan bahwa Muhammad pemberi hidup yang kekal. Anda dengan secara tidak langsung mengatakan dia Tuhan Anda. Ya, itu dia. Dengan secara langsung, ya, nggak bisa Anda mengatakan dia pemberi hidup yang kekal. Dia tidak pemilik kerajaan surga karena dia akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, jadi Yesuslah yang akan menghakimi nabi Anda. Oke, silakan. Gila, dia bilang pemberi hidup yang kekal. Buset dah Pak Juma, kebablasan. Pak Juma mengatakan bahwa Muhammad adalah Tuhan. Wah, serem banget. Bu Uti Serem banget. Saya boleh mulai? Ya, silakan. Ya, jadi Anda harus membedakan pola kehidupan agama samawi dengan pola kehidupan agama buatan manusia, ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk diikutin, ditaatin, bukan berarti mengarahkan agama samawi untuk menyembah kepada manusia. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan agama paganisme yang berasal dari Romawi Yunani. Ketika dia melihat Nabi Allah, utusan Allah membangkitkan orang mati, oh dianggap itu adalah Tuhan. Itu ajaran pagan itu. Setiap ada sesuatu yang bermujizat, dianggap Tuhan. Itu ajaran orang yang idiot, bolot, dan ketinggalan zaman. Di dalam Al-Quran diterangkan Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah petunjuk. Siapa yang memberikan Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang taat dan mengajarkan Al-Quran akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang menjadi sumber Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Al-Quran. Al-Quran itu untuk apa? Untuk orang pedomani. Akibatnya apa? Apa upahnya mempedomani Al-Quran? Memperoleh hidup yang kekal. Yesus memberikan apa kepada kaumnya? Ada yang dia berikan? Dia membangkitkan orang mati. Dia berikan kepada pengikutnya? Tidak. Membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dia turunkan ke pengikutnya? Tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki mujizat Al-Quran. Sampai hari ini masih bisa kita lihat. Itulah mujizat terbesar. Di antara sederetan mujizat-mujizat para nabi, mujizat yang masih ada hanya Al-Quranul Karim. Yang lain, Musa bisa belah laut. Ada kaumnya, Bani Israel yang bisa? Nggak ada. Itulah hebatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika kami umat Islam mengatakan, kami diberikan hidup yang kekal. Apa itu? Al-Quran. Siapa yang mentaati Quran akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus juga memberi hidup yang kekal. Apa hidup kekal itu? Ketika menerima perintah Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi Tuhannya Bani Israel, ya, maka mereka akan memperoleh hidup kekal ketika mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, apakah masih kurang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang mengutus Yesus, jangan lagi menuhankan anak Maria. Jangan lagi menuhankan burung merpati. Kenapa? Karena cuma satu Tuhan. Kalau dikatakan Yesus, aku dan Tuhan adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Zion adalah satu. Aku dan temanku adalah satu. Aku dan Bang Handi adalah satu. Apakah kemudian aku adalah Bang Handi? Tidak. Jadi logika itu kudu wajib dipakai supaya kita itu bisa terselamatkan. Di dalam pengajaran Filipi yang Anda bawa, di situ tidak diajarkan kemudian bahwa yang harus diakui di situ sebagai Tuhan adalah Yesus. Ingat di dalam pengajaran Filipi Anda, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebab milik yang harus dipertahankan. Dia sudah dikatakan rupa Tuhan, tetapi tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Terus kenapa Anda Tuhankan kalau demikian? Untuk apa Anda Tuhankan?
Sementara dia tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Loh, dia mengosongkan dirinya, berarti dia manusia. Lalu ketika dia mengosongkan dirinya, apakah dia membantah aturan Tuhannya? Tidak. Ketika dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, dia menjadi manusia yang taat kepada perintah Tuhannya. Berarti dia Muslim. Dia bukan Kristen. Dia bukan kafir. Muslim. Betul. Demikian. Dah. Ya, jadi memaksa-maksa ya. Saya mau bilang lagi ya, inilah dia Pak Juma, potong-potong ayat, saya akan bongkar semua, potong-potong ayat seleweng ya. Emang gedung Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar gitu kan, bukan Allah tauhid. Satu-satunya yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang penebus dan juru selamat. Jangan Anda potong-potong ayatnya yang mengatakan dia adalah Allah yang penebus dan juru selamat ya. Ini beda, ini bukanlah Tuhan Anda yang tidak pernah menebus umatnya, tidak pernah datang ke bumi, bahkan kalian disuruh mencari selamat sendiri, bahkan kamu mengatakan bahwa hidup yang kekal itu ada jaminan di tempat Anda membelakangi ayat kitab Anda sendiri. Maryam 71 bahwa tidak ada satupun dari kalian selain mendatangi neraka ya, dan itu adalah kepastian dari kalian yang tidak bisa diganggu gugat. Oke, Anda hanya berretorika ya, hanya menyeleweng-nyelewengkan ayat orang. Tidak ada keselamatan, jaminan keselamatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan dia mengatakan kepastian kalian yang satu-satunya adalah mendatangi neraka. Bagaimana Anda mengatakan dia pemberi hidup yang kekal? Dari sini saja saya sudah kasih tahu bahwa kita punya Tuhan yang beda. Ya, Anda mengatakan di mana Yesus meminta dia disembah. Satu hal yang Anda harus tahu bahwa di tempat kami Tuhan itu tidak gila disembah. Di dalam Matius 4 jelas dikatakan yang gila disembah itu bukan Tuhan tetapi malah iblis ya. Jadi jangan sama-samakan. Bahkan Yesus mengatakan aku datang ya bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Justru dia datang itu adalah melaksanakan karya agung dari Allah Bapa Elohim yang kata Anda mengatakan bahwa Tuhannya sama, namanya Allah. Allah kami itu Yod He Vav He ya, yang aslinya Yod He Vav He Elohim, karya Elohim, kehendak Elohim menyelamatkan umat manusia dengan mengutus firman-Nya menjadi daging. Dan tugas daging itu adalah memang dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan satu hal yang harus Anda ketahui, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa, menebus dosa, menyerap dosa, menetapkan dosa. Dan Yesus telah melakukannya. Karena dia Tuhan, dia berkuasa menebus dosa. Dia datang itu untuk menebus dosa menjadi sama dengan manusia. Mencurahkan darahnya yang kudus. Tetapi semua orang yang percaya kepada dia memperoleh keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Karya Allah yang besar itu nyata dalam diri Yesus. Keselamatan itu hanya ada di dalam darah anak dombanya. Bagaimana Anda mengatakan yang begini adalah Muslim ya? Yesus itu adalah firman, jelas tertulis ya. Ketika dia menjadi manusia memang dia tunduk kepada Bapanya. Karena Bapanya itu adalah kehendak Bapanya. Ya kan, itu adalah kehendaknya. Ya, Bapalah yang berinisiatif ya. Bahkan di dalam Yesaya 43 sudah dikasih tahu, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan keislaman atau bahkan dia dikatakan Muslim. Ya, bahkan Allah tidak mengerti. Dia bahkan menolak sistem ke anak Bapa ini. Dia menolak sistem tebusan itu. Dia menolak untuk bisa datang menjadi manusia. Dia tidak pernah bisa jadi manusia. Ya beda gitu loh. Jangan sama-samakan ya Pak ya. Tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad adalah pemberi hidup yang kekal. Siapa yang sudah dia selamatkan? Saya minta ayatnya. Jadi Bu Uti mengatakan Yesus itu firman. Firman tapi taat kepada Tuhan.
berarti dia adalah Muslim. Ibu Uti mengatakan Yesus itu taat pada saat dia menjadi manusia. Berarti Yesus yang memang manusia itu adalah Muslim. Ya. Terus kemudian dikatakan bahwa di dalam surah Maryam 71 orang Islam itu dijamin masuk neraka. Nah inilah saya dituduh comot, tapi dia bukan cuma comot, tapi dia buta dengan Al-Quran. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasaufa ukhraju hayya. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati kelak aku akan sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu padahal semua dia belum terwujud sama sekali. Jadi manusia itu sudah dicipta. Dan ternyata orang kafir itu juga sudah mengakui keingkarannya mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jiziyya. Maka demi Tuhan, ya, sungguh pasti orang kafir ini kami kumpulkan, kata Allah, bersama dengan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka sekeliling jahanam dengan berlutut. Maka diterangkan di ayat selanjutnya, wa in minkum illa kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak seorang pun di antara mereka orang kafir ini yang tidak mendatangi neraka, termasuk Ibu Uti sebagai kelompok, ya, ketua kelompok catur nantinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi pernyataan kamu di sini bukan Islam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dia adalah orang kafir. Mana buktinya? Ayat sebelumnya mengatakan itu, bahwa itu adalah orang yang kafir. Summa lananzi'anna min kulli syai'. Ya. Ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani itiyah. Siapa mereka ini? Orang kafir. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Siapa yang durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih dengan menyembah selain daripada Tuhan yang Maha Pengasih? Kristen. Berarti yang dimaksud di sini Kristen. Iya. Lalu Islamnya di mana? Oh, jelas kalau Islamnya itu diterangkan juga di ayat-ayat sebelumnya. Apa yang diterangkan ayat sebelumnya? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Siapa yang bertakwa? Islam. Lalu kemudian kalau Islam itu yang bertakwa, apa yang diterangkan oleh Allah di ayat ini, di surah Maryam ini? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyya. Lalu kemudian umat Islam yang bertakwa diterangkan wa idza tutla alaihim ayatuna nabi, ya, terangkan ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqain khairum maqaman wa ahsan nadiyah. Ini yang diterangkan oleh Allah. Oleh karena kenapa? Mereka umat Islam yang bertakwa ini menjelaskan dalil-dalilnya kepada orang yang kafir, kemudian orang kafir ini tidak beriman. Maka malah dia mengatakan, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Padahal umat Islam itu sudah jelas bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Orang-orang yang bertakwa diberikan surga. Itu dijelaskan di ayat yang tadi. Tapi Kristen dikatakan masuk ke neraka sebagaimana dalam Markus 9 ayat nomor 49. 49. Bahwa setiap orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca Markus 9 49, setiap orang Kristen digarami dengan api neraka. Amin. Silakan. Ya, jadi slogan juga ya, masih slogan. Tidak ada satupun dari kalian selain mendatangi neraka, termasuk orang kafir, termasuk juga Pak Juma, ya.
Al-Quran Anda mengatakan itu berlaku merupakan satu ketentuan ya. Kami orang Kristen ketika kami telah menerima darah tebusan Yesus Kristus itu, kami sudah dipindahkan dari maut kepada hidup ya. Jadi nggak ada ketentuan untuk mendatangi neraka, digoreng di sana ya. Bahkan dicelupin dulu lalu menderita teriak-teriak kepanasan. Oh, tidak seperti itu ya. Lalu kamu mengatakan bahwa Muhammad pemberi hidup yang kekal, kamu sudah kamu sudah kebablasan ya. Dengan jelas kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah Tuhan. Kalau begitu ya, katakanlah aku bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Al-Ahqaf 46 ayat 9 ya. Jadi ini adalah bukti bahwa Pak Juma hanya berretorika, penyelewengan, tepu-tepu ya. Lalu di situ dikatakan bahwa Yesus itu muslim karena dia itu taat gitu kan. Yang saya mau kasih tahu, memang ketika Yesus menjadi manusia dia melaksanakan kehendak Bapaknya. Ya, dia taat kepada Bapaknya, tetapi bukan Bapa Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyebut Bapaknya itu Elohim itu adalah Bapaknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melaknati orang yang menyebut dirinya Bapa. Jadi ketika Anda sudah memaksakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Bapaknya Yesus, Anda sendiri sudah musyrik. Anda sendiri sudah dilaknati Tuhan ya, karena Tuhan Anda itu begitu marah ya, begitu melaknati orang yang mengatakan ya bahwa dia itu adalah Bapa ya. Dan di dalam 1 Korintus 8 Anda mengatakan tidak ada pernyataan bahwa Yesus itu disebut Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6 bahkan ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dalam kesetaraannya itu ya, 1 Korintus dikatakan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Semua rasul-rasul, bukan hanya Rasul Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi semua rasul mengatakan dia adalah Tuhan ya. Saya bukakan ya 1 Korintus ya. Ini sebentar. Ya, tetapi bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu ya 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6 nih, tak bacakan ya kan. Nih dikatakan di sini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Nah itu dia, hanya di dalam Yesus kami memperoleh hidup yang kekal ya. Jangan comot-comot istilah hidup yang kekal. Karena di tempat Anda, hidup yang kekal itu artinya masuk surga ya. Bukan sama dengan dikatakan hidup yang kekal ya. Karena di tempat Anda, hidup yang kekal itu tidak sama ya. Karena di surga, orang surga bisa pergi ke neraka, orang neraka bisa pergi ke sorga. Itu tidak kekal di sorga ya, seperti itu ya. Jangan comot-comot ya. Hidup yang kekal di tempat kami itu artinya sorga, tetapi ini istilahnya dari Yesus Kristus, bukan tempat Anda ya. Nah ini saya mau kasih tahu ya bahwa pengajaran Yesus tidak seperti yang Anda bilang itu. Pengajaran rasul-rasul tidak seperti yang Anda bilang itu. Yesus itulah pokok keselamatan ya. Dan inilah kehendak Bapakku, kata Yesus, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal. Boro-boro dia menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nih ya, di sini dikatakan pengajaran Yesus nih ya, saya mau kasih tahu ya. Saya sudah selesai, sepertinya udah lama sekali ya, di sini dikatakan ya. Jadi Pak Juma hanyalah tepu-tepu ya. Nih Yesus mengatakan di sini di dalam Yohanes 6 ayat 40. Saya mau kasih tahu ya, saya buka dulu ya. Yohanes 6 ayat 40 saya bukakan sebentar ya. Kalau saya baca ayat jangan di ini ya. Yohanes 6 ayat 40. Di situ jelas dikatakan ya, kamu tidak bisa mengelak dari ayat ini ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah dia kehendak Bapa, pengajaran Bapa, besar Bapa ya. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan Anda, nggak ada hubungannya dengan keimanan Anda. Iman Anda silakan
sendiri, ya. Oke, sudah 1 jam 27 menit. Saya sudah buktikan Pak Juma habis, hanyalah Bang retorika. Ya, lah. silakan kasih yang lain untuk bertanya jawab. Kita sudah selesai, Pak Juma. Pak Juma hanya Bang Juma. retorika. Ya. Bikin ajaran baru, ajaran orang dibikin-bikin. Ya, waktu saya ada kan 4 menit. Pak Juma kita selesai. Pak Juma closing, saya juga closing ya. Saya closing deh ya. Saya mau balik. Sekali dulu habis ini baru closing, Ibu. Silakan Bang Juma. Kurang juga ini. Iya. Baik. Jadi lagi-lagi Ibu kemudian ingin menyeret orang yang lemah akal untuk menuhankan manusia dengan mengambil Yohanes 6 nomor 40. Orang mati, mana ada manusia yang hidup sampai skala lamanya. Kita lihat yang kekal, bagaimana yang kemudian di dalam Yohanes 6 nomor 40 yang dilayani oleh para itu digunakan sebagai resep untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Kalau mereka kemudian mengajarkan Paulus mengatakan begini, Lukas mengatakan begini tentang Yesus. Itu berarti dia sedang mencontohkan orang-orang untuk mengajak menyembah kepada Yesus. Dan contoh itu diberikan dari orang lain. Kenapa bukan ibunya yang lebih dekat kepada Yesus yang mencontohkan menyembah kepada Yesus? Kenapa justru orang yang kerasukan setan yang mereka ikuti, yang mereka contohi? Coba kita lihat dalam Markus 5, bagaimana kemudian ada seorang yang kerasukan roh setan, ya teriak di kubur siang dan malam, begitu melihat Yesus, menyembah Yesus. Itu mereka contohi. Mereka tidak mencontohi ibunya Yesus terhadap Yesus. Tadi dia mencoba untuk menyesatkan manusia dengan mengambil Yohanes 6 nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Nah, bukan kehendaknya dia, tapi kehendak Bapaknya. Bapaknya di situ siapa? Tuhannya. Kenapa saya katakan Tuhannya? Karena Maria tidak memiliki suami untuk kemudian menggauli dia lalu melahirkan Yesus. Berarti Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang mengutus dia. Sebab inilah kehendak Tuhanku atau Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anaknya, dia tidak pernah melihat Yesus kok. Yang dimaksud Yesus di sini adalah orang-orang Bani Israel yang hidup pada zamannya, yang menemui Yesus, yang melihat Yesus, kemudian percaya kepada Yesus. Bukan kepada Kristen. Kristen kapan melihat Yesus? Tidak ada. Coba tanya, bagaimana bentuk Yesus? Mereka tidak akan bisa menunjukkan, karena mereka tidak pernah melihat Yesus. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepada aku memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang apakah Ibu Uti percaya kepada Yesus? Tidak. Kok bisa begitu, Bang Suma? Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesus. Ciri-ciri orang yang percaya kepada aku menurut Yesus, boleh buka di dalam Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Yesus itu sudah kemudian membaca seakan-akan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, saking tegasnya. Aku Yesus berkata kepadamu, Bani Israel, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Ibu Uti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tidak ada sembahan lain selain daripada Tuhannya Abraham yang dia sembah. Adakah Yesus menyembah anak Maria? Tidak. Adakah Yesus menyembah burung merpati? Tidak. Adakah Ibu Uti mencontoh itu? Tidak. Berarti Ibu Uti tidak percaya kepada Yesus. Ya, dari awal saya katakan Ibu Uti itu adalah anti-Kristus. Ibu Uti itu adalah anti-Yesus. Tidak ada pekerjaan Yesus yang dilakukan oleh Ibu Uti. Semua yang dilakukan dan yang diajari, inilah hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Siapa yang diutus? Manusia. Harus dikenal sebagai manusia. Harus dikenal sebagai orang yang taat. Harus dikenal sebagai seorang Muslim. Yesus adalah Muslim. Dia adalah Muslim. Dia bukan kafir. Dia bukan Kristen. Karena itulah kemudian hanya orang yang berakal sehat yang kemudian menjadi Muslim. Kenapa? Karena Yesus juga Muslim. Hanya orang yang sakit otaknya yang kemudian menjadi kufur. Kenapa? Karena Yesus tidak mengajarkan menjadi kufur, ingkar terhadap perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, saya simpulkan bahwa saya mencintai Yesus, saya menyayangi beliau. Kenapa? Karena beliau
adalah Muslim yang taat kepada Tuhan. Dan saya benci kepada pendiri Kristen. Kenapa? Karena dia mengajak manusia masuk ke dalam neraka kekal. Yesus juga membencinya. Apa buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, mereka yang mengajarkan 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel, itu adalah antikristus, penyesat. Demikian. Red, butilah. Ya, teman-teman ya, kita melihat ya, kita yang membaca Alkitab, kita yang punya Alkitab, kita melihat dengan terang benderang Pak Juma hanya penyeleweng ayat Alkitab kita, ya kan? Tepu gitu kan? Di dalamnya tadi dibacakan ya, inilah kehendak Bapakku bahwa setiap orang yang percaya kepada anak ya memperoleh ini hidup closing yang Bu kekal. ya. Lalu Bu, ini dia closingnya. potong teman-teman ya, dia potong menjadi ya yang mengatakan dan aku akan membangkitkan mereka pada ini akhir closing ya. zaman ya. Dan Ini aku closing. akan membangkitkan mereka pada akhir zaman, dilupain, dipotong-potong ya teman-teman ya. Itu dia ya, satu lagi. Yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 12. Melakukan pekerjaan itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Mereka melakukan pekerjaan mujizat ilahi, ketuhanan seperti yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Bahkan karena Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia pemilik mujizat kuasa ketuhanan itu, ya kan? Dia pemilik mujizat ketuhanan itu sehingga dia bisa mengutus mujizatnya itu di hari Pentakosta. Dia mengirimkan rohnya kepada murid-muridnya. Pada saat itu mereka bermujizat besar. Karena apa? Karena itu mujizat berasal daripada dirinya sendiri. Adapun di Quran mengatakan bahwa Isa itu adalah sekaliber Tuhan. Dikatakan bahwa Isa itu atas izin Allah sehingga dia mempunyai kaliber Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Elohim mengatakan dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada siapapun ya, tetapi Elohim memberikan kemuliaannya kepada anaknya, kepada karyanya itu. Karena apa? Karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Karena bagian dari Bapa, dia itu adalah firman-Nya Bapa. Inilah pengajaran kami yang diselewengkan oleh Bapak Juma. Yohanes 14 ayat 10 bahkan dikatakan ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah di mana Bapa itu sudah cukup bagi kami ya. Lalu Yesus mengatakan telah demikian lama engkau bersama-sama dengan aku, namun kamu tidak kenal aku Filipus ya. Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Aku adalah Bapa, itu artinya Bapa adalah aku. Ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Mujizat ketuhanan yang keluar dari diri Yesus Kristus ya. Bahkan dia bisa mengirimkan mujizatnya kepada murid-muridnya. Ini konteksnya. Anda telah menyelewengkan ayat orang begitu dalam Pak Juma. Alkitab menyatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa Anda adalah penentang penguasa yang telah menebus Anda. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 juga Anda seleweng dan tepu-tepu. Karena apa dikatakan di situ? Dikatakan di situ bahwa pemberi hidup yang kekal adalah Elohim. Dia memberikan kuasanya kepada Yesus untuk memberi hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah dalam nama Elohim dan di dalam utusannya, yaitu anaknya. Ya, oke, itu saja sendiri ya. Jadi jelas Pak Juma telah saya katakan cuma tepu-tepu ya. Menyelewengkan ayat orang dengan sesuatunya ya. Aku keluar. Bye-bye. Oke, Pret. Bye-bye. Oke, Ya, Pret. ya, sorry ya. Nggak keluarin Pret dulu, Bu. Keluarin dulu Pret. Keluarin dulu Pret. Keluar ya, itu dia teman-teman ya. Jadi saya Closing. sudah bertanggung jawab ya, memberikan sudah bertanggung jawab ya teman-teman. Nggak ada Pretnya nih, Buti. Buti membohongi agama. Nggak ada Pretnya. Oke. Nggak ada Pretnya Ya, nih. teman-teman ya. Pret. 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 Enak aja dibilang ya sekalian punya Tuhan sendiri silakan ya berimanan sendiri tapi jangan turun-turunkan Ya udah derajat itu. Tuhan orang Dion lain, udah ya. Banjuma lagi Dion. Udah selesai. Aku Banjuma. selesai.
Iya, nyerocos mulu, kenal potnya udah berebet-berebet juga. Banyuma Oke. dulu, Banyuma dulu. Giliran saya ya. Iya dong. Ya, silakan. Ya. Silakan. Jadi tidak ada sedikit pun niatan saya kemudian untuk memplesetkan data atau dalil di dalam kitabnya Teman Kristen. Saya membacakan data, contoh yang diambil oleh Bu Uti, Yohanes 6 nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Siapa Bapak di sini? Ya, Siapa Tuhan, Bapak ini? Tuhannya Tuhan Yesus, Tuhannya yang Yesus. Betul, yang mengutus Gabriel datang kepada ibunya Yesus memberitakan tentang akan hamilnya dia dan melahirkannya seorang manusia, anak manusia bernama Yesus. Itulah Bapa. Supaya setiap orang yang melihat anak, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, garis bawahi. Nah, percaya kepada Yesus, yang dimaksud Yesus percaya kepada dia itu yang mana? Apakah yang menuhankannya, menggantikan sang pengutus menjadi Yesus, atau yang mereka mentaati perintah Tuhan? Jawabannya, mereka yang mentaati perintah Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ketika percaya kepada Yesus, ya, resepnya, syaratnya wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, apa upahnya? Memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya kepada Yesus, lakukan juga pekerjaan yang ia lakukan. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Diterangkan oleh Paulus bahwa itulah dia Yesus, orang yang taat kepada Tuhan sampai ketaatannya itu di penghujung hidupnya. Itu diterangkan. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti dia adalah seorang Muslim. Lalu siapa Ibu Uti yang mengajarkan menyembah kepada Yesus ini? Entah dari mana datangnya. Dia ini adalah orang yang menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Bahwa ahli kitab, yaitu orang Farisi, ya, orang Yahudi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya. Kenapa dikatakan mentobatkan? Karena mereka-mereka ini tadi tidak bertuhan. Yang tadinya mereka ini menganggap Tuhan itu dewa. Itu masuk ke dalam pengajaran ini, menjadi ahli neraka, menjadi orang neraka. Kemudian 2 kali lebih jahat daripada sang guru. Siapa sang guru? Orang Yahudi, orang Farisi. Muridnya 2 kali lebih jahat. Nah, ini dia. Ini dia. Ibu Uti yang mengajak kita menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus itu adalah manusia. Dia adalah Muslim. Kitabnya sendiri yang mengatakan, Filipi 2 nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib atau di atas pohon dalam bahasa Inggris. Jadi gimana ceritanya kemudian dikatakan Yesus itu Tuhan. Sementara dia adalah seorang Muslim. Muslim tidak mungkin Tuhan. Dan fakta, logika, Yesus itu manusia. Mau otak ini dibalik, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, Yesus manusia tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Apa buktinya? Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu bagaimana cara Yesus menjadi Tuhan? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha pencipta. Bagaimana manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadikan dirinya sendiri menjadi maha kuasa, menjadi maha pencipta? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain Yesus dilantik oleh orang-orang yang menginginkan Tuhan dalam rupa makhluk. Apa buktinya? Roma 14 nomor 9. Mana lagi? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus dilantik menjadi Tuhan. Kalau tidak dilantik, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau berbuat apa-apa saja saya tidak bisa, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa? Kayak mana caranya? Musim arak saja saya tidak tahu.
Melawan rasa ngantuk aja saya nggak bisa. Melawan rasa lapar saya nggak bisa. Kok bisa saya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Nggak bisa, Yesus itu. Nggak bisa. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu bagaimana caranya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadikan dirinya menjadi pencipta langit dan bumi? Gimana caranya? Tanya kepada Ibu Uti. Dia yang tahu itu. Caranya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajaran ahli kitab yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk kemudian mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Ikuti itu, maka Yesus akan menjadi Tuhan bagi Anda. Tapi sangat disayangkan, yang Anda tuhankan itu adalah seorang Muslim yang taat, ya, dan tidak pernah kufur, tidak pernah berbuat musyrik, tidak pernah syirik, menyembah kepada Allah, menyembah selain kepada Allah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, kita bisa membuktikan selevel Bu Uti yang luar biasa, suaranya kayak petir, ternyata tidak mampu secara Bible menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Kristen, tidak mampu secara Bible menunjukkan Yesus itu adalah seorang yang kufur, melainkan semakin dia memberikan contoh Yesus itu bisa bermujizat, semakin nyata bahwa Yesus itu adalah Muslim. Bendera kemenangan ada pada Islam. Bahwa Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus adalah utusan Allah dan adalah hamba Allah yang taat. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur dia langsung. Kabur dia. Takut itu closing saya didengar sama korban-korban perpuluhannya. Tadi aku mau nanya Bang Juma. Oh, Dari yes. hasil diskusi tadi Bang Juma. Ya. Saya mau minta dengan jujur gitu ya. Iya, Bang. Jawab dengan jujur. Apa yang Anda rasakan setelah diskusi sama Bu Uti? Yang saya rasakan adalah kebesaran Allah, bagaimana Allah itu betul-betul tidak ada salah di dalam mewahyukan Al-Quran yang menceritakan tentang mereka. Itu nyata itu, Iya, Bang. betul. Mengenai suaranya Bu Uti yang tidak ada titik komanya bagaimana itu? Itu adalah trik kemudian untuk yang bersuara. Nggak boleh orang lain. Makanya sesi terakhir dia lari, karena dia tidak mau mendengarkan suara saya. Tanda-tanda orang yang kepenuhan setan di dalam dirinya, dia tidak bisa mendengarkan nasihat. Jadi dia perlu diruqyah. Baik. Kira-kira Bang Juma keberatan kalau judul konten kali ini saya beri topik Bang Juma sibuk memperbaiki knalpot racing. Nggak apa-apa ya Bang Juma ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus itu. Iya, iya, iya. Iya. Ya moderator ditutup lah, udah kelar kayaknya. Siapa sih moderator? Ada Jion ya? Silakan ada Jion, ditutup. Langsung tutup aja Bang. Oke deh, saya wakili deh. Ya, tutup. Terima kasih ya teman-teman yang ada di live chat, semua menarang siar, Julkifli M. Abbas, Julfikar Official, Andis Labes Channel, Bang Handi, Tauhid, interupsi Andis. Bang. Ya. Sedikit Siap. Bang. Siap. Diinformasikan kepada teman-teman pendeta yang ada di wilayah Medan. Rencana saya mau ke Medan pertengahan bulan depan. Kalau ada yang mau berdialog secara langsung dengan saya boleh. Teman-teman netizen yang mau jumpa dengan saya juga silakan. Oke.